warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan podcast bersama teman tercantik saya, yaitu Latifah Borneo Putri Ivani. Halo. Dimana kita hari ini akan podcast mengenai bagaimana pengalaman Mbak Latifah pertama kali saat menaiki kereta api. Baik Mbak Latifah, bisa langsung diceritakan bagaimana pengalamannya saat pertama kali menaiki kereta api. Saya agak malu guys. Saya akan bercerita bagaimana pengalaman saya pertama kali menaiki kereta setelah bisa dibilang vakum. Berapa lama itu? Saya terakhir menaiki kereta api itu kelas 1. Kelas 1 gitu ya. SMP? SD, kelas 1 SD itu kan saya belum mengerti banget gitu. Saya berarti kan kelas 1 SD berarti kan 5, 3, 3 berarti berapa tahun? 11 tahun berarti. 11 tahun 11 tahun saya tidak menaiki kereta karena ya mau kemana gitu kita menaiki kereta kalau tidak ada kendaraan, kalau tidak mau bepergian jauh gitu kan. Terus kan saya ini kan kuliah ya di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, S1 PGSD. Angkatan berapa ini Kak? Angkatan 2023. Nah, karena tidak ada transportasi lain, tapi orang tua menyetujuinya itu naik kereta api. Sebenarnya naik bus itu bisa, tapi kan bus Jawa Timur itu kan ya mohon maaf ya agak takut banget, ugal-ugalan gitu ya, jadi kan orang tua takut gitu ya. Jadinya saya naik kereta api dengan biaya 88.000 sudah sampai dari stasiun Wonokromo ke stasiun Sragen gitu. Terus pengalaman pertama saya saat menaiki kereta api saya sangat excited. Saat pertama kali pulang itu saya mau membuat tugas podcast juga video. Nah itu saya saat menaiki Gojek pun saya menghayati bagaimana nanti ya Allah saya pulang nanti menaiki kereta apinya itu Sri Tanjung ya Allah. Terus saat saya kan nggak ada, maksudnya sebelumnya kan belum pernah naik kereta api lagi ya, setelah dewasa ya. Terus saya saat memberikan tiket sama KTP ke mbak-mbak yang menjaga kereta api itu, saya ya Allah memasuki kereta api, aku mau naik kereta api gitu loh. Terus setelah itu kan saya menunggu kereta ya kan, saya itu keretanya 2:30 tapi saya zuhur jam 1:30 lah, kalau nggak jam 12 itu saya sudah berangkat ke Wonokromo karena sangat excited sekali. Iya, sangat excited sekali. Terus saat saya melihat jam terus ya Allah kok enggak jam 2:30, kok enggak endang-endang gitulah pokoknya bahasanya ya guys. Terus saat kurang 2 menit lah itu saya lihat ya Allah, terus ada panggilan pokoknya ya panggilan di stasiun gitulah ya, jalur 1 kereta api Sri Tanjung gitu ya. Ya Allah rasanya tuh deg-degan sampai ini loh meneteskan air mata gitu loh. Ya Allah aku bisa pulang sendiri dari Surabaya ke Sragen naik kereta api, itu sangat-sangat membanggakan bagi diri saya. Kayak Kemandirian gitu ya Kak. Iya, kemandirian saya tuh sangat-sangat diuji. Ya Allah ternyata aku bisa. Awalnya tuh sebelumnya tuh aku takut kalau semisal nanti kalau salah kereta gimana, terus nanti kalau kebablasan sampai ke Jogja sampai kemana gitu kan, aku ya Allah masa pulang laginya gimana gitu. Ya Allah itu sangat-sangat membanggakan bagi diri saya gitu Mbak Wulan. Lalu saat sudah naik kereta, ini apakah ada pengalaman tersendiri lagi? Entah dari orangnya atau dari fasilitas kereta tersebut? Oh ya, karena kan saya pas kelas 1 itu kan lupa ya kursi dalam kereta itu tuh bagaimana, kan saya lupa. Tapi ya saat naik kereta, oh ya Allah, oh kereta itu sekarang begini begitu. Terusan ada kalau di aplikasinya itu namanya Real Food gitu ya, ada makanannya di kereta itu ya. Ya saya lihat tuh mahal banget sampai 30.000
porsi. Iya, kayak yang viral itu kan cuanki sama nasi goreng parahyangan gitu ya. Itu kan sangat ya Allah mahal banget. Akhirnya aku nggak jadi beli karena ya udah long deket aja Surabaya sakit. Terus kan keretaku itu 4 jam sama 4 jam itu ya Allah aku ya tidur, pastinya ya tidur, terus menghayati pemandangan selama di kereta gitu. Terus pas baliknya ke Surabaya, aku satu kursi itu kan 3 orang ya, ada yang 3 ada yang 2 lah. Aku tuh kan belum pernah coba yang 2, jadi kan yang 3 itu kan aku pasti ke jendela. Itu sampingku tuh mas bule gitu, ya Allah. Itu mas-masnya tuh baca buku terus gitu, ya Allah. Namanya orang luar itu ya kan terkenal dengan apa ya, sebutannya aku tuh buku gitu ya, baca terus gitu ya. Terus aku tuh pengen ngomong sama masnya tapi nggak tahu ngomong apa, terus nggak bisa bahasa Inggris, ya udah diem aja ya Allah. Itu gitu aja sih Mbak, Itu yang paling berkesan. iya. Jadi sekarang ini udah sering bolak-balik Surabaya Ragen kan? Ya udah selama ya hampir 1,5 semester ini ya, kan belum ada 2 semester ya, 1,5 semester ini aku udah pulang pas Ragen 3 kali ini. 3 kali kemarin aku juga pulang karena ya awal puasa gitu, pengen pulang aja. Jadi udah nggak takut lagi di kereta bagaimana nanti kursinya apa-apanya udah bisa semua. Iya udah bisa. Tapi kemarin tuh aku sempet salah tempat duduk. Kan harusnya kalau keretanya ke sini kan kita duduknya sebelah sini, jadi kita jalannya nggak mundur gitu loh. Ya tapi kemarin aku salah sekali, jadi jalannya mundur gitu, jadi nggak enak. Itu menjadi pelajaran untuk saya kedepannya pada saat memilih bangku. Oke, terima kasih Kak Latifah. Sepertinya dari podcast tadi itu sudah sangat jelas dan itu bisa jadi pelajaran buat kita ke depannya untuk memilih bangku. Iya. Dan juga rute-rutenya itu juga harus jelas juga agar tidak salah, tidak kebablasan gitu. agar tidak kebablasan. Dan juga semoga kita selalu diberikan keselamatan saat berkendara, entah itu kendaraan darat, udara maupun laut. Sekian podcast dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat podcast hari kedua dengan rekan saya. Halo, saya Wulan Mei Maulia Indah. Saya sendiri Latifah Borneo Putri Ivani. Di sini kami akan membuat podcast dengan tema pengalaman. Sebelumnya kan kami itu berkuliah, alhamdulillah S1 PGSD Universitas Negeri Surabaya. Dengan jurusan PGSD kami ada mata kuliah tertentu yang mengharuskan kami melakukan observasi. Jadi saya akan bertanya langsung kepada Mbak Wulan Mei tentang pengalaman. Apa pengalaman Mbak Wulan pertama kali saat melakukan observasi? Baik, terima kasih Mbak Latifah atas kesempatannya. Jadi saya akan bercerita tentang pengalaman saya saat observasi. Jadi pada semester 1 kemarin kita ada mata kuliah ilmu pengetahuan sosial yang mana ada tugas yaitu observasi sesuai dengan konsep-konsep ilmu sosial. Kebetulan juga kelompok saya mendapat konsep antropologi, yaitu observasi mengenai budaya. Nah, kelompok kami itu memilih observasi di Kampung Semanggi yang terletak di Kampung Sememi, Benowo. Jauh tidak Mbak kalau dari sini? Dibilang jauh juga tidak ya Mbak ya, sekitar 30 menitan sampai. Apa pengalaman menariknya nih? Penasaran saya. Nah ini Mbak, saat saya datang itu saya kira Kampung Semanggi itu ya hanya nama kampungnya saja yang Semanggi ya. Ternyata ketika kita
menelusuri dalam-dalamnya itu semuanya itu petani semanggi. Berarti semuanya itu menanam tanaman semanggi itu. Iya, itu menanamnya tidak hanya di belakang rumah mereka juga, tapi mereka juga menanam di tempat lain. Jadi tetap panennya di rumah, tapi mereka menanamnya di tempat yang lain. Apa yang mereka lakukan? Masyarakat itu melakukan apa dengan tanaman semanggi itu? Nah, ini uniknya. Kalau semanggi di desa-desa kan banyak ya semanggi itu. Nah, di sini di kampung semanggi ini malah menjadi penghasilan terbesar. Semanggi ini awalnya itu panennya sekitar 12 hari itu sudah bisa panen karena nanamnya memang mudah. Nah, setiap dipanen itu kemudian dikeringkan. Sebelum dikeringkan itu dipilih dulu mana yang bagus, mana yang jelek. Setelah itu dikeringkan lalu dikemas. Nah, yang kering ini lebih mahal harganya, Mbak. Soalnya dia membutuhkan tenaga ekstra untuk mengeringkannya di Ya, bawah sinar benar. matahari juga. Juga kalau kering kan dia tahan lama. Iya. Kalau harga yang kering itu per kilo sekitar 40.000. Mahal juga ya. Dia itu kan tanaman. Dibuat makanan kan ya. Apa Ya. makanan ciri khas dari semanggi itu? Nah, kalau ciri khasnya yang paling ciri itu pecel semanggi. Jadi kalau kita ke sana di jalan-jalan itu pasti banyak kita temui pedagang pecel semanggi. Ada ibu itu banyak sekali. Sudah pernah merasakan pecelnya? Alhamdulillah sudah. Soalnya saya belum pernah merasakan pecel semanggi. Saya itu pernahnya ya pecel pada umumnya. Soalnya kan saya dari Jawa Tengah ya. Jadi sana itu ada yang namanya pindang pecel, lontong kayak gitu. Kalau semanggi ini tuh sebenarnya sama sih Mbak sama pecel biasa. Cuma bedanya kalau pecel biasa itu kan bumbu batang ya cuma bumbu batang gitu ya. Nah, kalau semanggi ini bumbu batangnya itu dicampur sama ketelan. Atau bahasa Indonesianya biasanya ubi. Oh iya. Terus sayurnya pakai semanggi. Biasanya kan pakai tauge, pakai kangkung ya. Oh iya. Nah, kalau semanggi ini pakai daun semanggi tadi. Nah, jadi itu tadi Mbak pengalaman saya selama saya observasi di semanggi tersebut. Menurut saya itu sudah sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Karena itu merupakan observasi pertama saya saat masa perkuliahan ini. Dan itu tanpa dampingan. Jadi kita langsung dilepaskan oleh dosen langsung berhubungan dengan masyarakat. Saat berkomunikasi juga kita mendapat ilmu baru gimana cara berkomunikasi dengan orang lain yang sebelumnya kita belum kenal, kemudian dengan komunikasi Yang lebih tua kita harus berbahasanya, tata keramanya juga harus ditata. Mungkin itu saja ya pengalaman yang menarik pengalaman yang menarik dari Mbak Wulan, sangat menarik di kampung Semanggi. Mungkin ini saja podcast dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih telah melihat podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.